Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Dedi Mulyadi MS, Angkatan 31 Latsar CPNS Kabupaten Barito Kuala, kelompok 4 dengan nomor NDH 31. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran pada agenda 1 hari pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan, di sini kita akan membahas tentang definisi, sejarah, konsensus dasar, dan identitas bangsa. Untuk definisi sendiri, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah sejarah. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, didirikannya organisasi Budi Otomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional yang menggunakan istilah Indonesia pertama kali. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908. Yang ketiga, dilaksanakannya Kongres Pemuda I dan II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926, sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yang kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Yang keempat, didirikannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Bagi bangsa Indonesia sendiri, BPUPKI bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan bagi bangsa Jepang, BPUPKI lebih ditujukan untuk memikat simpati dan hati rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Yang terakhir, berdirinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya kita ke konsensus dasar. Konsensus dasar, setiap negara harus memiliki suatu konsepsi atau konsensus menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Ada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat adalah Negara Republik Kesatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu identitas bangsa. Identitas bangsa merupakan identitas atau jati diri dari bangsa itu sendiri yang membedakannya dengan bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, identitas bangsa itu terdiri dari bendera, yaitu sangsaka merah putih, ada bahasa, yaitu bahasa Indonesia, kemudian lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, kemudian lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai dasar bela negara. Di sini kita akan membahas tentang definisi, nilai-nilai dasar bela negara, kemudian implementasi ASN di tempat kerja. Untuk definisi, apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap negara dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, dan menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar akan berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang terakhir kemampuan awal bela negara. Selanjutnya adalah implementasi sebagai ASN di tempat kerja. Yang pertama, menggunakan kain sasirangan atau batik setiap hari Kamis demi melestarikan budaya. Yang kedua, pengadaan barang yang mengutamakan produk dalam negeri. Yang ketiga, ikut aktif dalam kegiatan profesi apoteker sebagai anggota PKI Batola.
4. Sebagai tenaga kesehatan, ikut dalam menjalankan protokol kesehatan guna menanggulangi COVID-19 dan menjadi contoh untuk masyarakat umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa bunyikan lonceng dan subscribe. Ikuti terus keseruan kami sebagai anggota Latsar CPNS Angkatan 31 Kabupaten Barito Kuala.